Kan dia bicara tentang lebih khusus lagi adalah di manajemen bisnis dalam kaitannya film gitu kan. Tapi kalau kita keluarkan konteks dalam hal kreativitas ya, kreativitasnya maju. Oh, Indonesia jangan ini kita kaya dengan kearifan lokal budaya bagus. Tapi kalau kita berbicara mengenai standarisasinya, bukan hanya jauh ketinggalan. Mohon maaf kita bisa veteran. Kita bahkan sudah dipermalukan. Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Kamera, action! Saya pernah dengar Anda secara khusus di Amerika selain mengembangkan ini penelitian. dunia Anda lakukan penelitian juga tentang apa itu? Di Hollywood Film Institute, jadi ya memang riset Hollywood aja. Institute. Jadi dapat beasiswa waktu itu sana. Ya studi banding aja, nggak lama sih, cuma sekitar hampir kalau total lama ini sekitar 6 bulan dan dapat diploma 1 di sana. Tentang filmmaker dan producer diploma. Gitu. Jadi memang tentang perfilman ya. Perfilman. Tapi kalau untuk yang akademisinya di sini 2014 itu S2, jadi mengeluarkan tesisnya pada saat itu, dan kebetulan juga Bang Adi juga sebagai pendamping saya, mentor saya juga. Jadi pada saat itu karena berangkat dari keresahan, bikin rumus lah ceritanya. Ambil tesis apa itu? Perumusan standar kompetensi sumber daya manusia. Jadi ini perumusan standar kompetensi sumber daya manusia terhadap industri perfilman Indonesia, studi eksploratif pada pemain film Indonesia usia produktif. Pemain ya? Ya, pemain. Okay. Yang kita pengen tahu awal tentunya pengalaman Anda dapat beasiswa di Amerika, filmmaker, kira-kira sepulang dari sana di satu ya tadi kalau diukur dengan sini kira-kira di satu lah, tahu di sana istilahnya apa kan diploma gitu ya. Apa yang Anda peroleh dari selama? Waduh, ini podcastnya berapa jam dulu? Yang singkat aja. Singkatnya, secara manajerial bisnis kita udah sangat jauh ketinggalan. Berdiri dari regulasi, kan kalau kita kan berhubungan perfilm, semua industri adalah berbicara mengenai human resources, tenaga kerja gitu ya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh seperti Amerika lah, kita berbicara ASEAN aja gitu ya. Di HDI Human Development Index, kenaikan human resources di ASEAN kita masih jauh di bawah Vietnam justru. Perkembangannya. Perfilman ini ya? Secara umum. Kalau perfilman kita masih jauh dari segi kalau kita berbicara mengenai korelasinya ke manajemen bisnisnya itu, mereka secara perundang-undangannya itu juga sangat jelas banget, sampai secara detail itu jelas. Mereka itu dari Amerika. Kalau yang dengan Asia Tenggara, Vietnam tadi, Indonesia termasuk yang bagus manajemen bisnis perfilman gitu kan jadinya. Sudah pada sadar belum? Entar dulu, ini HDI tahun berapa? HDI kalau yang terakhir di riset aku itu tahun 2013. 2013 tahun yang lalu mungkin sudah ada perubahan. Mungkin ada perubahan. Enggak, waktu itu yang Anda temukan, Anda merasa setelah dapat pengetahuan dari itu Anda merasa di sini masih ketinggalan. Sangat. Di Asia Tenggara? Sangat. Masih ketinggalan. Enggak, saya mau tanya Pak Adi, karena Pak Adi ini terjun ke film sudah sejak tahun berapa, Pak? Anda 76. Bener, Anda merasa kata dalam tempurung dong kalau selama ini merasa Indonesia hebat, ternyata begitu ada orang keluar setelah mempelajari itu gitu. Mungkin yang dimaksud sama Rijal itu adalah masalah Human Development Index ya, tetapi kalau karya film itu dia tidak masuk dalam kategori Human Development Index. Dia masuk dalam kreativitas berkarya. Mungkin kita sangat bagus. Nah, ini kan dia bicara tentang lebih khusus lagi adalah di manajemen bisnis dalam kaitannya film gitu kan. Tapi kalau kita keluarkan konteks dalam hal kreativitas ya, kreativitasnya maju. Oh, Indonesia jangan ini kita kaya dengan kearifan lokal budaya bagus. Tapi kalau kita berbicara mengenai standarisasinya, bukan hanya jauh ketinggalan. Mohon maaf kita bisa veteran. Kita bahkan sudah dipermalukan. Secara umum. Secara dunia loh. Anda ngakuin nggak itu? Ini 8 tahun lalu loh. Anda masih aktif-aktifnya. Iya, tapi kalau kita melihat ini kan adalah ukuran yang dilakukan oleh para ahli tentang
human resources, ya ilmiah, kajian ilmiah, akademik, ya kita harus menjadikan itu sesuatu yang menjadi pegangan kita untuk meningkatkan sumber daya manusia, kan gitu. Tetapi kalau sekarang mungkin kita tidak seburuk itulah, mungkin ada beberapa hal yang kita sudah merasa gitu ya. Sekarang 8 tahun. Enggak, ya ini kan gini, ini kan pengetahuan Rizal yang didapat secara akademik, dapat beasiswa di sana, lalu dia menemukan kesadaran, tentu kesadaran yang ditumbuhkan oleh pengetahuan ilmiah itu, bahwa ternyata kita ketinggalan, bahwa ternyata kita bahkan memalukan, tadi istilahnya gitu kan? Dipermalukan? Ya, dipermalukan, bahkan kita di tingkat Asia Tenggara pun, padahal masa-masa itu kita melahirkan karya-karya yang hebat juga, yang teman-teman film juga merasa kita mampu bersaing dengan Australia, kan gitu. Ya itu aja untuk membuka itu aja. Tapi sepulang dari sana kan Anda di sini terus ngambil S2 ya? Ya kan S2 dan Anda lebih tertarik pada kompetensi human resources juga kan gitu kan? Nah, tesis Anda kan itu. Nah, apa ada korelasinya itu? Dari hentakan pengetahuan yang Anda peroleh di Hollywood, kemudian Anda terapkan di sini sampai melanjutkan kuliah S2 di bidang itu? Korelasinya ya harus ya, karena udah tuntutan internasional pastinya. Yang hanya saja yang sekarang masih agak mandek, kalau kita lihat kalau di industri perfilman ini sendiri kan kita mengacu regulasinya adalah di Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009. Hanya saja sampai detik ini kan PP-nya nggak pernah ada. Nah, saya lihat negeri ini uniknya adalah terlalu banyak pemangku kebijakan yang akhirnya setiap institusi ini unsinkron. Oke, sekarang saya tanya deh, berbicara mengenai tenaga kerja regulasinya di mana? Kemenaktrans. Berbicara mengenai budaya regulasinya di mana? Kemendikbud. Gitu. Berbicara mengenai industri komunikasi, Kominfo. Nah, berbicara mengenai kreativitas, kita tidak punya sinkron. Artinya kita harus sinkronkan kan. Sementara kan biasanya tapi ini apakah benar itu yang membuat ketidaksinkronan itu yang membuat SDM perfilman menjadi terasa lamban maju atau apakah benar menurut Anda itu? Karena tidak. Tapi bukankah film itu sebenarnya adalah profesi, tidak ada kaitannya dengan ketenaga kerjaan ya. Semula kan profesi, makanya organisasi namanya adalah organisasi profesi, sama dengan wartawan. Dia bukan organisasi buruh atau organisasi tenaga kerja sama dengan dokter, jadi profesi. Bukankah kalau orang bekerja yang kemudian di wilayah kreativitas itu profesi, dia sandarannya memang lebih pada kreativitas, bukan lebih pada itu tadi sistem manajemen ketenaga kerjaan yang terpadu. Ya, saya mungkin menyikapinya begini. Untuk profesi-profesi tertentu itu dibutuhkan adalah imajinasi, kreativiti. Tetapi di dalam sebuah produksi film itu kan banyak melibatkan banyak pengetahuan lain. Ya kan, seperti misalnya kita bicara fotografi, misalnya kita bicara artistik, misalnya kita bicara teknisi lighting, misalnya kita bicara kostum, wardrobe, kita bicara efek segala macam. Ini kan mereka harus mempunyai kemampuan yang bisa diterima syukur-syukur secara internasional. Makanya diperlukan sebuah upaya dan kesadaran untuk meningkatkan itu, sehingga tenaga kerja film bidang perfilman kita itu bisa menyamai level-level tenaga kerja bidang film secara internasional yang membuat kita bisa diterima jika kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Betul lah itu. Dan ini yang kemudian Anda tekuni melalui akademis dan saya syuting juga, dan saya banyak menemukan fenomena-fenomena di lapangan yang sudah semakin krisis kalau saya lihat. Kita lihat pada saat Asian Games kemarin, gitu kan, kita cukup sedikit dipermalukan, agak menolak gitu kan, karena untuk media publikasi audiovisual, untuk publikasi informatikanya Asian Games itu hanya satu orang Indonesia yang diperbantukan, karena mereka umumnya belum bersertifikat. Nah, makanya karena ada sertifikat, padahal Asian Games dibuat di negara kita, sementara untuk multimedia informatikanya banyak kan dari Singapura, Malaysia. Nah, artinya ini kan ada tantangan kita. Dan bukan dari sekarang, memang udah dari sebenarnya kalau percepatan BNSP dibentuk pada saat pemerintahan Ibu Megawati tahun 2005 ya. Harusnya perfilman bisa ngambil langkah cepat deh, 2005, sekarang sudah 2021 gitu kan. Nah, artinya
saya berapa bulan ini mungkin cuma share sedikit pengalaman aja. Berapa bulan yang lalu saya ditawarkan pembuatan film dengan Singapura, cuma terhambat. Mungkin insya Allah Januari lanjut lagi. Itu mereka nanya bukan kamu pernah main apa segala macam. Yang pertama kali mereka tanya, do you have a certificate for an actor? Saya bilang malah, oh I don't have. Saya malah bilang gitu, tapi I have an jadi sekarang gini, sebagai artis kita mungkin akan lebih menarik kalau misalnya Rijal, bagaimana sih pandangan Anda tentang dunia keartisan seni pemeranan kita saat ini, apakah film, apakah TV, apakah media baru secara umum? Menurut Anda sekarang gini, kalau saya lihat kurun waktu bisa dibilang hampir dengan ramainya media baru sekarang ini sudah pergeseran nilai-nilai moral. Seperti kemarin ada salah satu webinar kebangkitan Pancasila, kesaktian Pancasila gitu kan, dari sudut pandang saya sebagai pemain gitu kan yang ngasih. Artinya sudah keluar dari nilai-nilai atau norma-norma. Kalau dulu menjadi seorang aktor atau pemain itu adalah sama dengan prestasi. Kalau sekarang lebih ke sensasi gitu kan ya sih, yang ya you know lah, saya nggak menjabarkan seperti apa gitu kan. Bahkan kemarin saya lagi stripping, saya sampai agak lagi udah bungkus, sampai ada fenomena di lapangan bilang gini, salah satu pemangku kebijakan dalam sebuah industri perfilman, kamu nggak perlu bisa main, yang penting followers kamu banyak. Itu agak menolak sekali buat saya gitu kan. Artinya tapi kan sama dengan tadi, Anda nggak perlu sehebat Smart Ismail hari ini, tapi yang penting Anda dapat sertifikat supaya bisa dipakai di Asian Games, kan sama. Jadinya, ya kan? Jadi sehingga orang untuk mendapatkan sertifikat kan dia harus ada tahapannya, nggak serta-merta. Nggak ujuk-ujuk, saya mau sertifikat ujian sertifikat langsung kan. Tapi kan sebaliknya juga, tanpa sertifikat juga orang bisa sekali Smart Ismail bisa sekali Teguh Karya dan sebagainya, kan sama kan? Sehingga persoalannya adalah lebih pada menurut saya lebih pada satu manajemen politik, bahwa secara internasional kita harus mengikuti standar sertifikasi kompetensi kan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tingkat kemampuan SDM kita, tetapi lebih pada kita kalah di dalam meratifikasi, karena terlanjur meratifikasi bahwa kita sepakat nih ada standar sertifikasi kompetensi. Itu memang nggak terhindarkan. Kalau kita bicara ini secara nasional, lokal nasional, memang nggak akan ada masalah. Ini kan yang menjadi masalah apabila kita bersinggungan ke dunia yang lebih luas, ya kan? Makanya diperlukanlah pengakuan tentang profesi kita yang lalu apa sertifikat. Jadi itu aja. Jadi sebetulnya itu kembali kepada manusianya. Iya kan? Sebenarnya kan itu kan. Jadi karena kita terlanjur hidup di dalam kesepakatan global di mana tenaga kerja ditandai dengan adanya sertifikasi, maka kita mesti ikut itu namanya sertifikasi kompetensi gitu kan, kira-kira dengan SKKNI dengan standar. Bukan maksudnya harus ikut itu kalau bisa diterima secara internasional tadi. Kalau gitu mau kan? mengembangkan. Tetapi yang ingin saya tegaskan di sini bahwa sesungguhnya politik kebijakan ini tidak ada kaitannya dengan tingkat kemampuan kita berkreativitas. Betul kan? Ada sepakat ya itu ya. Itu ada yang ingin. Kalau namanya tingkat kreativitas, wah Indonesia is the best. Itu. Jadi itu kan. Cuman ini kan tuntutan dunia kan. Jadi memang harus. Berarti kalau Anda melihat bahwa Indonesia ini masih kreatif, orang-orang filmnya masih in the best. Menurut pandangan saya the best, cuman kalau kita harus sepakat dulu bahwa kita hidup di negara budaya timur. Norma-norma nilai-nilai harus kita pegang teguh, gitu kan ya. Sekarang yang agak pergeserannya itu kalau menurut saya gitu kan ya, nilai-nilai itu sudah tidak apa ya, buat saya itu seni itu Allah mungkin menurunkan kepada saya adalah suatu harfiah, ada suatu gift gift gitu yang harus kita jaga gitu kan. Artinya dulu saya proses untuk mendapatkan ilmu teater apa segala itu bersusah payah. Kalau sekarang kan yang penting ya you know lah gitu kan, yang penting konten gitu kan, yang penting follower dan dapat predikat artis. Nah makanya dengan adanya SKKNI pemeranan aktor aktris ini, kita akan mengembalikan marwahnya gitu kan, marwahnya bagaimana sih seorang artis atau aktor artis sesuai dengan 3 pilar itu, knowledge, skill, dan attitude. Pilar dari seorang yang dibutuhkan dari seorang artis itu apa aja sih? Yang penopang paling mendasar adalah attitude, skill, dan knowledge. Skillnya kurang, knowledge-nya kurang, attitude-nya bagus, dia menopang. Tapi kalau skillnya bagus, knowledge-nya bagus, attitude-nya kurang, jatuhnya. Inilah yang kita hadapin sekarang ini dan beberapa hari terakhir ini yang sampai rame gitu kan. Persoalan artis ini itu persoalan attitude gitu. Nah, pertanyaannya adalah dengan sertifikasi ini, dengan regulasi yang sudah berjalan ini harusnya kita sebagai masyarakat yang sudah kritis kayak gini itu juga harus ada
tanpa harus masyarakat yang menghakimi, tapi pemangku kebijakan ini juga harus ada. Artinya dengan adanya sertifikat itu, misalnya kayak SIM-nya, kalau orang ada melakukan pelanggaran ada tilangnya, ada punishment-nya nah, gitu. Ini yang sering ya. Jadi gini loh. Semangat sertifikasi itu tadi adalah untuk bagaimana mengangkat harkat marwah dan insan perfilman. Kalau lebih vulgar lagi adalah bagaimana tenaga kerja perfilman mampu bersaing di tingkat internasional kan gitu kan. Nah, saya khawatir dengan sosialisasi yang bentuknya orang harus punya SIM, orang harus punya sertifikat kompetensi, kalau tidak boleh main film. Nah, ini kan menjadi berbalik. Seakan-akan menjadi sulit main film. Ini yang saya selalu katakan, bahwa sertifikat itu, uji kompetensi atau sertifikat profesi itu lebih kepada kebutuhan, bukan kewajiban. Kenapa saya bilang kebutuhan? Itu kembali kepada orang itu, dia mau mengembangkan dirinya ke area yang lebih luas apa tidak. Kalau dia merasa bahwa lokal aja, nasional aja udah cukup, ya sudah. Dia tidak harus. Anda kan menggeluti ini ya, sertifikasi kompetensi sekaligus melihat langsung, bahkan menjadi praktisi langsung, artis gitu ya, itu jelas menguasai semuanya. Tapi Anda merasa nggak sih sosialisasi tentang sertifikasi kompetensi ini memang nadanya satu sisi untuk mengangkat harga, tapi dari sisi orang takut. Pressure. Anda merasakan nggak takut lah. Artinya enggak orang, bukan Anda. Kalau Anda kan sudah jadi aktor, masyarakat luas. Justru dengan adanya sertifikasi ini kita lewat asosiasi-asosiasi yang berkorelasi yang nyantol di situ, dan juga lembaga-lembaga pendidikan merasa dengan adanya sertifikasi ini masih diuntungkan karena mereka akan mendapatkan keilmuannya. Gitu kan? Kalau itu kan pelatihan. Pelatihan pasti nggak bakal takut. Artinya kan dengan pengakuan nanti sertifikasi ini kan ada suatu credit point, wah kita udah jadi sertifikasi, lebih pede. Artinya gini loh, kalau kita berbicara ini kan semua ada regulasinya, ada aturannya juga kan. Kalau gampangnya gini aja sih, bangun rumah dulu atau IMB dulu? Ngurus IMB dulu baru bangun rumah gitu kan. SIM dulu apa nyetir dulu? SIM dulu baru nyetir. Nah, sekarang persoalannya sudah ada. Oke, sekarang kan udah nyetir dulu dari kemarin. Nah, udah jadi. Makanya karena memang sudah berjalan, ayo diimbangi dengan adanya sertifikasi itu sendiri. Dan sertifikasi pun ini kan juga dasar-dasar doang kok. Intinya contohnya kayak gini lah. Saya pernah berdebat dengan salah satu aktivis film gitu kan, yang ngasih wah nggak bisa, nggak bisa cuma gini saja, ada harus merdeka, nggak boleh ada pakem-pakem atau ada aturan ada gini. Pada saat itu saya menguji keterampilan atau saya ini dengan saya nggak boleh masuk dalam emosi, saya ngikutin aja dengan sebuah FGD gitu. Anda kan terjun langsung. Selesai itu saya sempat ngobrol face to face sama beliau. Ini saya kasih analogi yang paling gampang gitu. Insan film atau pemain film sekarang gimana? Wah, kalau saya gaya rambutnya begitu. Ya sekarang untuk mendapatkan tekanan dengan fenomena sini kadang-kadang bajunya merah, kuning hijau, pakai alat musik gitu kan. Predikat artis itu gampang nyantol. Hanya dengan konten, hanya bikin settingan gitu kan. Saya menemukan followers, sudah mendapatkan pemasukan dari main alat musik, tapi terkadang settingan itu sudah bahkan melibatkan sampai istri masih kayak kepolisian atau laporan apa segala macam. Artinya maka nilai-nilai moralitas apa segala macam untuk membela nama negara dan Pancasila itu kan harus mencerminkan Pancasila. Sila pertama kena portal dulu yang sekarang gibah sana gibah sini, gunjing sana gunjing sini gitu. Itu kenapa begitu? Ya ini fenomenanya seperti sekarang begitu karena ya mungkin kita lihat masyarakat Indonesia ya, the bad news is good news gitu. Mungkin memang gini loh, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang konsumtif ya. Kita kasih soto dimakan soto, kita kasih nasi goreng dimakan nasi goreng. Nah, bagaimana industri yang memberikannya ini? Karena saya pernah punya pengalaman tahun 2005, salah satu sinetron saya, ingat nggak pada saat itu MUI mengeluarkan fatwa haram ke beberapa sinetron religi dan juga infotainment. Karena di situ artinya gini, ini MUI pada saat itu kajian dan pada saat itu ini saya ngerem karena sinetron saya kena dan saya peran utamanya. Karena saya harus memutarbalikkan cerita agama yang menggunakan ayat hanya untuk kepentingan rating. Saya nggak mau, saya memutuskan untuk keluar. Nah, artinya kita harus sepakat dulu ya. Sebuah tayangan, itu kita belum berbicara mengenai media baru sekarang yang lagi rame gitu ya. Sebuah tayangan, ini kajian MUI yang pada saat itu saya ikut seminarnya dan saya ikutin. Sebuah tayangan yang sudah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, informasi ya, itu jatuh serat hukumnya fitnah dan ghibah. Ya. Sekarang kalau semua masyarakat Indonesia yang punya TV 200, ini kan perhitungan random aja, 200 juta gitu ya, nonton 2%, ada 4 juta.
Dan 1 juta lagi kita harus sepakat karena devisa nomor 2 negara kita adalah tenaga kerja. Karena tenaga kerja saya ke Hong Kong apa sekarang ke Saudi, saya berapa kali ke Saudi, keluarga-keluarga orang Indonesia di Saudi itu nontonnya di TV kita. Taruhlah tayangan kita di luar keterima 1 juta. Dari 5 juta ini adalah setengahnya adalah orang-orang yang punya tingkat intelektualitas yang baik. Oh, tayangan nggak benar nih. Tapi ada 2,5 juta orang dengan informasi yang riba dan fitnah itu, kita sebagai pelaku, saya bukan orang suci juga mengakui ya. Kita sama saja menginvestasikan fitnah dan riba ke 2,5 juta penonton. Pertanyaannya adalah jariah atau multi level dosen? Jariah. Contoh, harus ada contoh. Mohon maaf ya, karena makanya ada beberapa produser-produser infotainment yang sampai hijrah gitu kan, ya nggak sih? Ada tayangan-tayangan yang seperti itu, terus habis itu nonton ibu-ibu nih nyidam taman di sebelah rumah, jeng begini nyampe kan? Nah, artinya seperti itu kan? Ya, artinya etika ya. Menurut Anda untuk meningkatkan kesadaran etik dari orang film, negara film, meningkatkan kesadaran etik orang ini film, kan apa yang perlu ini dilakukan? kan seperti virus corona. Adanya virus, kita ciptakan virus, gitu kan? Kita harus ciptakan. Nah, jadi dengan adanya sesuatu yang menurut nilai-nilai ini kan kita ciptakan virus-virus yang harus positif juga tentunya. Contoh, ada tindakan kemarin mengenai salah satu teman artis yang keluar dari Dwi gitu kan, sampai ada salah satu perusahaan yang meng-cut dengan salah satu station. Nah, itu virus-virus ini harus kita ciptakan gitu kan. Nah, dengan seperti ini akan menjadi penyeimbang, dan masyarakat juga sekarang sudah mulai cerdas, bisa menentukan mana yang mana gitu kan, ya nggak sih, mana yang pencitraan itu bentuk-bentuk gerakan moral ya kalau itu ya. Sebenarnya kalau di regulasinya sendiri itu ada ya, di LSF itu, Lembaga Sensor Film itu, tujuan perfilman adalah untuk akhlak mulia, ketahanan bangsa, di undang-undang perfilman begitu. Nah, kalau moral itu memang gerakan masyarakat ya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Bung Gibran untuk menyadarkan itu agak sulit nggak? Menyadarkan supaya membuat tayangan atau menjadi artis yang beretika. Paling tidak gini, kalau saya sih selalu berbicara di teman-teman di lokasi itu, karena gini, garda terdepan dalam sebuah tayangan informasi itu siapa garda terdepannya gitu kan? Sutradara ya pastinya di belakang. Betul. Kameramen yang sampai kepada penonton adalah pemain, karena pemain kita itu menyampaikan, media, kita corotnya, kita bonekanya. Nah, artinya gitu kan, saya selalu karena dengan keterbatasan saya juga Pak Chris gitu kan, saya ngajarin teman-teman untuk kritis untuk setiap dapat skenario gitu kan, ya ngasih kaji dulu. Ini kita yang menyampaikan informasi ini, dasar hukumnya seperti apa, kecuali kalau cerita-cerita skenario yang sifatnya fiktif atau apa ini. Tapi kalau udah masalahnya kan kalau kritis ini menyangkut perut. Oh iya. Memang jadi sebetulnya dilema ya. Semuanya itu dilema. Karena ada unsur ekonomi. Makanya kan saya tertarik ada teman dari partai politik yang mengatakan ya kan segala cara dilakukan dari mulai sejadah sampai haram jadah. Ya, konklusinya gini, ada tuntutan industri yang dia nggak penting dia mau instan, mau yang penting adalah ya industri kan, komersial sebanyak. Ada etika yang harusnya dipegang oleh orang-orang film supaya tidak tunduk pada industri, kan gitu kan? Iya, artinya gini, khusus untuk cerita-cerita yang bersinggungan dengan SARA. Itu kritisnya di situ. Ya. Suku ada sensor. Ada sensor. Itu dia tugasnya salah satu adalah menjauhkan masyarakat dari pengaruh negatif. Fine. Tapi kenyataannya sampai salah satu stasiun ada dilempar batu apa segala macam oleh salah satu budayawan agama. Kenyataan kita mau realita. Makanya gitu kan, masih ya membutuhkan lagi gerakan moral gitu. Yang sekarang Gibran sedang semangat ini kan gitu. Makanya kan. Gerakan moral ini salah satunya kita lahirkan dari sertifikat ini. Karena sertifikat itu seperti yang Rijal katakan tadi tapi adalah knowledge, skill, itu kan fondasinya attitude. Tapi nanti kalau kita panjang sertifikat panjang lagi, karena sertifikat ini lahir justru dari kepentingan industri. Tadi diceritakan kan gitu kan, yang tentang masyarakat ekonomi Asia, WTO. Kita bicara tentang attitude berangkat dari moralitas, Pancasila, gotong royong, ya. Tapi hal-hal seperti itu harus tetap disampaikan. Artinya itu yang tadi dikatakan. Virus negatif harus diimbangi dengan virus positif. Sama lah. Tinggal yang mana yang lebih kuat yaitu proses. Artinya gini, kita lihat seperti virus corona. Yang untuk menciptakan lagi untuk menimbulkan kekebalan kita menggunakan virus corona itu sendiri. Jadi memang bagaimana virus ini dengan nuansa masyarakat yang suka yang begini kita gunakan, tapi dengan sistem perhitungan terbalik.
Ya, itu metodenya lah, metodologi modelnya lah. Ya. Artinya dengan itu teknisnya. Tapi memang ini harus. Betul. Harus. Bahwa wacana-wacana tentang sertifikasi kompetensi, tentang etik ya, kita nggak punya kode etik perfilman, tapi tentang etika. Kemudian kaitannya dengan regulasi, kaitannya apakah dasar-dasar regulasi ini berakar dari Pancasila ataukah dari desakan internasional atas nama masyarakat global, memang persoalan-persoalan yang lebih jauh sama dengan hak cipta ya. Hak cipta itu kan mengacu pada waktu Bob Geldof di Inggris itu ya, protes-protes karena kita membaca. Tetapi jangan salah, di Indonesia ini ada tradisi, ada budaya namanya amal jariah. Jadi orang-orang Bali dulu menciptakan tari itu persembahan untuk dewa. Sunan Ampel menciptakan lagu Ilir-Ilir itu untuk dakwah, bukan untuk dipatenkan menjadi royalti. Tapi kan hari ini kita bicara tentang hak intelektual, itu yang ribut kita. Tapi nggak apa-apa, ini kapan-kapan kita bicara tentang itu. Kita akan jumpa lagi dalam Kronik Film Cinematheque. Dari Pusat Perfilman Haji Osmar Ismail, Kronik Film Cinematheque.